Video kali ini bertujuan untuk meluruskan video pertama saya tentang Tritunggal sebelumnya. Pada video sebelumnya, saya menjelaskan Tritunggal dengan ilustrasi, padahal Allah Tritunggal sama sekali tidak bisa diilustrasikan. Mengapa demikian? Karena Allah tak terbatas, sedangkan kita terbatas. Kata Tritunggal memang tidak akan kita temukan di Alkitab, tapi Alkitab sangat jelas mendeskripsikan Allah yang Tritunggal. Pada mulanya, istilah Tritunggal sudah mulai digunakan oleh Bapa Gereja Tertullian. Tertullian menggunakan istilah Tritunggal untuk melawan ajaran sesat monarkisme. Setelah perdebatan panjang tentang doktrin Tritunggal, diadakanlah Konsili Nisea pada tahun 325. Lalu, doktrin Tritunggal diangkat menjadi doktrin resmi gereja. Bisa dibilang, doktrin Tritunggal adalah doktrin yang paling sulit diterima akal manusia, karena memang kita tidak akan dapat memahami Allah seutuhnya. Akibatnya, kita sering salah mengira bahwa Allah adalah satu pribadi yang muncul menjadi tiga peran, atau ada tiga Allah yang benar-benar berbeda. Untuk mempermudah memahami doktrin Tritunggal, Bapa Gereja bernama Athanasius merumuskan doktrin Tritunggal yang sering disebut Scutum Fide, atau disebut perisai Tritunggal dalam Credo Athanasius. Inilah rumus dasar doktrin Tritunggal yang benar, tiga pribadi Allah tapi satu Allah yang esa. Tuhan bukanlah satu pribadi dengan tiga fungsi, tapi Tuhan adalah tiga pribadi tapi satu, yaitu Allah. Tiga pribadi yang berbeda tapi satu dalam kekekalan. Bingung? Lalu bagaimana kita tahu bahwa Allah adalah tiga pribadi yang berbeda tapi satu? Alkitab dengan jelas mendeskripsikan bahwa Allah itu tunggal. Beberapa ayat jelas mengatakan bahwa Allah itu esa dan Allah adalah satu, seperti yang tertulis di Ulangan 6 ayat 4, 1 Korintus 8 ayat 4, Galatia 3 ayat 20, 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Dari ayat-ayat tadi jelas bahwa Allah itu esa atau Allah itu satu. Tapi Alkitab juga menjelaskan bahwa Allah itu jamak. Dalam bahasa Inggris hanya ada dua bentuk kata, tunggal dan jamak. Tapi dalam bahasa Ibrani ada tiga macam bentuk kata, tunggal, dual, dan jamak. Dalam bahasa Ibrani, bentuk dual digunakan untuk hal-hal yang berpasangan, seperti mata, telinga, dan tangan. Dan Alkitab menyebutkan Allah dalam bentuk jamak, kata Elohim dan kata ganti kita dalam bentuk jamak, yang jelas berarti lebih dari dua. Dan Alkitab menunjukkan kata kita yang dimaksud merujuk kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Alkitab menjelaskan bahwa Allah adalah jamak di kitab Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, Kejadian 11 ayat ke-7. Dan ayat-ayat ini menunjukkan ketiga pribadi yang muncul dalam satu ayat, seperti yang tertulis di Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 6 ayat ke-38, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38, Yesaya 48 ayat 16, Matius 3 ayat 16-17, Matius 28 ayat ke-19, 2 Korintus 13 ayat ke-14, dan Matius 28 ayat ke-19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya, Allah itu satu, tapi juga tiga, dan sampai saat ini kita menyebutnya sebagai Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah. Setiap pribadi dalam Tritunggal adalah Allah. Bapa adalah Allah, seperti tertulis di Yohanes 17 ayat ketiga, Yohanes 6 ayat ke-27, Roma 1 ayat ke-7, 1 Petrus 1 ayat ke-2. Lalu, Putra juga adalah Allah. Yohanes 20 ayat ke-28, Yohanes 1 ayat 1 dan 14, Roma 9 ayat yang kelima, Kolose 2 ayat ke-9, Ibrani 1 ayat ke-8, dan Yohanes 5 ayat ke-20. Lalu, Roh Kudus juga adalah Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat ke-3 sampai ke-4, 1 Korintus 3 ayat ke-16, Roma 8 ayat ke-9, Yohanes 14 ayat ke-16 sampai 17, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Jadi, tiap pribadi adalah Allah. Ketiga-tiganya, baik Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa atau tunggal. Tetapi ketiganya tidak bisa disamakan karena pribadi yang berbeda. Bapa bukan Putra dan Anak, Putra bukan Bapa dan Roh Kudus, dan Roh Kudus juga bukan Bapa atau Anak. Ketiga-tiganya berbeda, tapi ketiganya adalah esa atau satu dalam kekekalan yang tidak bisa dipahami manusia.
Beberapa ayat ini menjelaskan perbedaan dari ketiga pribadi, seperti Tuhan memiliki anak di Mazmur 2 ayat ke-7 dan juga 12, Amsal 30 ayat yang kedua sampai keempat. Lalu Roh Kudus juga dibedakan dari Tuhan, Bilangan 27 ayat yang ke-18 dan juga dari Allah dalam Mazmur 51 ayat ke-12 sampai 14. Allah Putra dibedakan dari Allah Bapa, Mazmur 45 ayat ke-7 sampai ke-8, Ibrani 1 ayat 8 sampai 9. Dan juga seperti saat Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus dan Bapa berinteraksi satu sama lain, menunjukkan ada dua pribadi yang berbeda, tapi Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes 14 ayat ke-16 sampai 17, Yesus berbicara kepada Bapa tentang mengutus Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Hal ini juga menunjukkan bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus saling berinteraksi satu sama lain dan menunjukkan tiga pribadi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak memandang dirinya sebagai Bapa atau Roh Kudus. Ada interaksi antara ketiganya, jelas menunjukkan tiga pribadi yang berbeda, tapi satu dalam kekekalan atau Allah yang esa. Perhatikan pula saat-saat lain dalam kitab-kitab Injil ketika Yesus berbicara kepada Bapa. Apakah dia berbicara kepada dirinya sendiri? Tentu tidak. Dia berbicara kepada pribadi lainnya dalam Tritunggal, yaitu Sang Bapa. Memang konsep Tritunggal sangatlah sulit diterima akal manusia, sehingga muncullah berbagai macam pemahaman yang menyimpang tentang Tritunggal. Contoh kesalahan konsep Tritunggal adalah seperti paham tentang modalisme atau sabelisme, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanyalah satu pribadi yang muncul dalam rupa yang berbeda. Seperti contoh ilustrasi yang sering digunakan, seseorang laki-laki di gereja adalah seorang pendeta, ketika di rumah seorang kepala rumah tangga, dan juga sebagai suami. Kesalahan dalam ilustrasi ini adalah ketiganya hanyalah peran dan fungsi yang berbeda, tapi dilakukan oleh satu pribadi. Padahal Allah adalah tiga pribadi yang berbeda, tapi ketiga-tiganya adalah Allah. Lalu paham triteisme atau paham tiga Allah, yaitu menganggap bahwa Allah adalah tiga pribadi yang berbeda dan tidak berada dalam satu kesatuan. Berbanding terbalik dengan modalisme, bisa dibilang triteisme sama saja dengan politeisme atau menyembah banyak Allah. Ada lagi ilustrasi Allah Tritunggal yang diilustrasikan seperti matahari. Matahari adalah Allah, cahaya adalah Putra, dan radiasi adalah Roh Kudus. Atau ilustrasi saya di video sebelumnya tentang Sambo 3-in-1, atau ilustrasi tentang air dalam tiga bentuk. Bisa dibilang ini adalah paham partialisme yang menganggap setiap Allah hanyalah sepertiga bagian. Padahal ketiga pribadi Allah, ketiga-tiganya adalah 100% Allah. Ada juga paham subordinatisme, percaya bahwa Bapa adalah Allah yang penuh, tetapi Putra dan Roh Kudus bukanlah Allah yang penuh atau di bawah Bapa. Lalu ada juga paham Arianisme, adalah paham yang diajarkan Arius yang menjelaskan bahwa Yesus bukanlah Allah sepenuhnya dan bukan manusia sesungguhnya, atau setengah Allah dan setengah manusia. Padahal Yesus jelas adalah manusia sejati dan Allah sejati. Ada lagi paham adopsianisme, yaitu paham yang meyakini bahwa Yesus adalah manusia seutuhnya tapi diadopsi Tuhan. Lalu ada juga paham ebionisme yang menganggap bahwa Yesus adalah manusia dengan karunia istimewa, berbeda dari manusia lain tapi tetaplah manusia. Lalu ada juga doketisme, Yesus adalah Tuhan tapi tidak memiliki tubuh manusia. Lalu ada juga paham nestorianisme yang meyakini bahwa Yesus adalah satu tubuh tetapi di dalamnya ada dua pribadi. Lalu ada lagi paham yang sering kita dengar saat ini, yaitu saksi Yehova. Yesus memang spesial tapi bukan Tuhan, Yesus hanya ciptaan. Padahal jelas bahwa Yesus adalah Allah sejati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah ada sejak awal bersama-sama dalam kekekalan. Jadi kesimpulannya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Ketiganya adalah pribadi yang berbeda, tapi satu dalam kekekalan. Daripada menggunakan ilustrasi, lebih baik menggunakan rumus Tritunggal yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja.